Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam yang sunyi ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah tentang keserakahan yang berujung maut di tanah Kalimantan. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan benda yang bukan miliknya. Inilah kisah petaka Mandau Jenglot di Bukit Singkawang. Mari kita mulai ceritanya. Kabar horor. Di tepian sungai besar yang membelah desa Bukit Sawang, semua orang sudah hafal dengan satu nama, Narji. Kalau kalian mencari laki-laki paling necis, tapi paling malas, Narjilah orangnya. Di saat lelaki lain pergi ke ladang atau menyadap karet dengan pakaian kusam, Narji justru tampil berbeda. Kemeja batik licin, rambut klimis dengan minyak rambut yang baunya tercium dari jarak 5 meter, dan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Padahal semua orang tahu dompetnya lebih tipis dari daun pisang. Pagi Amang. Wah, kelihatannya lelah sekali pulang dari hutan. Sini, mampir dulu, istirahat, sapa Narji saat melihat seorang warga memikul hasil hutan. Aduh, Narji, kamu ini tidak ada kerjaan lain kah selain nongkrong di dermaga? Keluh warga itu sambil menyeka keringat. Narji tertawa lebar, memamerkan deretan giginya. Hah, kerja itu pakai otak, Mang, bukan cuma otot. Saya ini sedang menunggu relasi bisnis dari kota. Proyek besar, uy. Hahaha. Ya, begitulah Narji. Mulutnya manis seperti madu, tapi isinya hanya bualan. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi, bicara ngalor ngidul tentang politik hingga mistis, seolah dia adalah orang paling pintar di seantero Kalimantan. Padahal warga Bukit Sawang sudah kenyang dengan omong kosongnya. Kalau Narji sudah mulai bicara, orang-orang biasanya hanya mengangguk malas sambil bergumam, "Ya sudah Ji, terserah kamu saja." Begitulah kata orang. Tapi ada satu hal yang membuat Narji dikenal sebagai orang yang berbahaya bagi kantong orang luar. Hobinya itu mengoleksi benda aneh. Di rumah panggungnya yang mulai reot, Narji menyimpan berbagai macam benda yang dia klaim sebagai benda keramat. Ada batu ake yang katanya berasal dari bumi, jimat tali kain kafan, hingga senjata khas Kalimantan, Mandau. Lihat ini, Mang, bisik Narji suatu sore kepada seorang pendatang sambil mengeluarkan sebuah mandau dengan hiasan bulu burung enggang di sarungnya. Ini bukan sembarang mandau. Ini pemberian tetua suku di hulu sungai. Kalau malam Jumat, mandau ini bisa keluar dari sarungnya sendiri, mencari darah, kata Narji. Si pendatang itu tampak terpesona. Wah, benar Kaji? Tapi kenapa tidak terasa auranya? Kata pendatang itu. Narji dengan sikap menjawab, "Wah, auranya sengaja saya kunci. Kalau tidak,
Bisa-bisa satu desa ini gempa. Kamu kalau mau, saya lepas ini. 5 juta saja, itu harga kawan. Karena saya lihat kamu orang baik, kata Narji. Padahal Mandau itu hanya barang pasar yang dia beli murah. Lalu dia olesi minyak wangi dan asap kemenyan supaya terlihat berisi. Narji adalah ahlinya mengubah barang imitasi menjadi cerita sakti. Warga Bukit Sawang tidak ada yang tertipu. Mereka tahu Narjilah banyak penjual bualan. Tapi seringkali ada pedagang kayu atau pencari batu bara dari seberang yang singgah dan akhirnya terjerat tipu daya Narji. Mereka yang haus akan kekuatan gaib rela merogoh kocek dalam-dalam demi sebuah cincin anti bacok yang sebenarnya hanya besi biasa. Narji kalau sudah seperti itu akan pulang dengan senyum lebar, menghitung lembaran uang hasil menipu, tanpa pernah menyadari satu hal. Di Kalimantan, bermain-main dengan benda yang dianggap sakti, meskipun palsu, bisa mengundang perhatian sesuatu yang benar-benar nyata. Sesuatu yang sedang mengawasi Narji dari balik rimbunnya hutan Bukit Sawang. Sesuatu yang merasa terhina karena kesaktian leluhur dijadikan alat tipu-tipu. Kesombongan Narji akhirnya menemui jalan buntu. Semua bermula pada suatu sore yang lembab, saat kabut tipis mulai turun menyelimuti permukaan Sungai Borneo yang tenang namun dalam. Narji yang sore itu sedang malas-malasan mencari kayu bakar di area pinggiran sungai yang jarang dijamah warga. Ia melihat sesuatu yang tersangkut di akar pohon bakau yang menonjol. Sebuah benda kayu seukuran telapak tangan, berwarna hitam legam karena terendam air. Saat dipungut, jantung Narji sempat berdesir. Itu adalah sebuah boneka kayu kecil dengan ukiran wajah yang sangat detail. Sosok menyeramkan dengan taring mencuat dan hiasan kepala menyerupai panglima perang kuno. Matanya yang cekung seolah menatap balik ke arah Narji. Bukannya takut, otak Narji langsung bekerja. Wah, ini uang. Ini pasti jadi uang besar. Pikirnya. Esok harinya, Narji berkeliling kampung dengan dada membusung. Di warung kopi, dia meletakkan boneka itu di atas meja dengan bantalan kain kuning yang sengaja ia siapkan. Kau lihat ini. Ini bukan sembarang kayu hanyut, seru Narji pada orang-orang yang sedang menyeruput kopi. 3 malam saya bertapa di bawah pohon ulin tua, bertarung nyawa dengan jin penjaga sungai yang tingginya setinggi pohon kelapa. Akhirnya benda keramat ini diserahkan kepada saya sebagai tanda takluk, kata si Narji. Warga yang melihatnya hanya mencibir. Amang Kasim, salah satu warga, menyahut sambil tertawa kecil. Alah cici, paling itu cuma mainan anak-anak dari desa hulu yang hanyut terbawa sungai. Mukanya memang seram, tapi ya tetap saja itu cuma kayu mati, kata Amang Kasim. Narji mendengus kesal. Kalian itu memang tidak punya mata batin. Ini benda pusaka. Kalau salah pegang, ya bisa celaka kalian, kata si Narji. Keriuhan di warung itu terhenti saat Amang Sabar melintas. Beliau adalah sosok yang dihormati di desa Bukit Sawang. Orang tua yang dikenal memiliki penglihatan lebih terhadap hal-hal yang tak kasat mata.
Amang Sabar berhenti, menatap boneka di atas meja itu tanpa menyentuhnya. Wajahnya yang tenang mendadak berubah pucat. Suasana warung yang tadinya bising perlahan menjadi sunyi senyap. Narji, Panggil Amang Sabar dengan suara berat dan bergetar. dari mana kamu dapat benda ini? Tanya Amang Sabar. Hah, hasil tirakat, Mang. Hebat kan? Hahaha. Jawab Narji bangga. Amang Sabar menggeleng pelan. Dengar nasihatku, Ji. Pulangkan benda itu ke tempat kamu menemukannya. Sekarang juga. Jangan lewatkan senja ini tanpa mengembalikannya ke sungai, kata Amang Sabar. Narji mengerutkan kening. Kenapa emangnya, Mang? Amang takut tersaingi kesaktiannya, kata Narji. Ini bukan soal sakti, Ji. Benda itu, dia seperti punya nyawa yang haus. Itu bukan mainan. Itu adalah wadah kutukan yang sengaja dibuang agar tidak memakan korban di tempat asalnya. Kalau kamu simpan, apalagi kamu perjualbelikan, nyawamu sendiri yang jadi taruhannya, ucap Amang Sabar dengan nada yang membuat bulu kuduk warga lain merinding. Nasihat Amang Sabar hanya masuk di telinga kiri dan keluar telinga kanan. Narji justru merasa senang. Dalam logikanya yang dangkal, jika Amang Sabar yang pintar ilmu gaib saja takut, berarti boneka ini benar-benar barang mahal yang sangat langka. Amang Sabar cuma iri, gumam Narji saat berjalan pulang. Malam itu juga, Narji menghubungi anaknya yang bekerja di kota lewat telepon genggamnya yang retak. Dia meminta sang anak mencarikan kolektor benda antik yang berani bayar mahal. Dan keajaiban seolah berpihak pada Narji. Lewat perantara temannya, seorang kolektor kaya dari kota besar sangat tertarik setelah melihat foto boneka tersebut. Tanpa banyak tawar-menawar, sang kolektor menawarkan harga yang tak pernah dibayangkan Narji sebelumnya. Puluhan juta rupiah. Gila. Dengan uang ini, saya bisa pindah dari rumah reot ini. Seru Narji kegirangan di tengah malam yang sunyi. Dia tidak sadar saat dia tertawa bahagia. Mata boneka kayu yang diletakkan di atas meja itu perlahan-lahan berubah warna. Guratan wajahnya yang tadi hanya kayu mati, kini seolah-olah menyeringai lebar di kegelapan kamar. Narji telah mengundang sesuatu yang sangat lapar masuk ke dalam hidupnya, dan pintu keluar sudah tertutup rapat. Uang puluhan juta dari sang kolektor kota benar-benar mengubah hidup Narji dalam semalam. Seperti mendapat durian runtuh. Pria yang dulunya hanya bermodal bualan ini mendadak menjelma menjadi orang kaya baru di desa Bukit Sawang. Gayanya yang memang sudah tengil, kini semakin menjadi-jadi. Dia memborong segala macam barang. Televisi layar besar, pakaian bermerek yang mencolok, hingga deretan perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangan tangan istrinya, si Romlah. Lihat ini, Rom. Tidak perlu lagi kita makan ikan asin setiap hari. Seru Narji sambil menghamburkan lembaran uang di depan istrinya. Orang-orang kampung itu cuma iri. Mereka bilang itu barang terkutuk. Nyatanya itu barang pembawa rezeki, kata si Narji. Romlah
meski senang dengan emas yang dipakainya. Sebenarnya merasa ragu. Tapi bang, apa benar tidak apa-apa? Kata Romlah. Sudahlah. Kau jangan takut. Jangan dengerin apa kata orang. Sekarang lihat, siapa yang paling hebat di Bukit Sawang ini? Potong Narji dengan tawa sombongnya. Namun, kejayaan itu hanya bertahan sekejap. Seminggu setelah boneka kayu berwajah seram itu berpindah tangan ke sang kolektor, kebahagiaan di rumah Narji berubah menjadi horor yang mencekam. Teror dimulai dari si Romlah. 3 malam berturut-turut, ia terbangun dengan keringat dingin dan nafas tersengal. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena takut untuk kembali memejamkan mata. Bang, aku mimpi lagi, bisik Romlah suatu malam dengan suara bergetar. Kakek itu datang lagi. Wajahnya hancur, kulitnya hitam seperti kayu terbakar. Dia membawa mandau karatan dan berbisik tepat di telingaku. Katanya, kembalikan milikku atau nyawa keluargamu sebagai penggantinya. Begitu katanya, Bang. Narji hanya mendengus, meski sebenarnya hatinya mulai tidak tenang. Itu cuma bunga tidur, Romlah. Kamu terlalu banyak dengar omongan orang-orang pasar, kata Narji. Namun, teror itu tidak berhenti di alam mimpi. Malam-malam berikutnya, rumah panggung mereka seolah-olah menjadi panggung bagi makhluk tak kasat mata. Tepat saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat seluruh desa Bukit Sawang terlelap dalam kesunyian hutan, bunyi ketukan pintu terdengar pelan namun tegas. Narji yang terbangun segera mengambil parang dan membuka pintu. Kosong. Hanya ada hambaran kegelapan dan suara jangkrik yang mendadak diam. Namun, begitu pintu ditutup, suara langkah kaki berat mulai terdengar di atas lantai papan rumah mereka. Srek, srek, srek. Suara itu berjalan mengelilingi ruang tamu, menuju dapur, lalu berhenti tepat di depan kamar mereka. Narji dan Romlah hanya bisa berpelukan di balik selimut, tidak berani bernapas. Narji, Narji. Suara serak dan lirih, seperti tenggorokan yang penuh dengan pasir, memanggil namanya dari balik dinding kayu. Kembalikan, kata suara itu. Yang paling menyayat hati adalah anak bungsu mereka. Bocah kecil itu selalu terbangun tepat di tengah malam, menangis histeris sambil menunjuk ke sudut langit-langit kamar yang gelap. Ia berteriak ketakutan, seolah melihat sosok kakek berwajah seram sedang bergelayutan di sana, menatap mereka dengan mata merah yang menyala. Narji mulai sadar, emas dan uang yang ia banggakan tak mampu mengusir rasa takut yang kini mengepung rumahnya. Sosok itu tidak menginginkan uang. Dia menginginkan sesuatu yang telah Narji jual dengan harga yang sangat mahal. Singkat cerita, penyelesaian selalu datang terlambat. Dan bagi Narji, pintu maaf seolah sudah tertutup rapat.
Kekayaan yang ia pamerkan tak lebih dari sekedar hiasan di atas penderitaannya. Awalnya, Narji hanya merasa meriang biasa. Paling cuma masuk angin karena sering begadang, gumamnya sambil memijat leher. Namun, hari demi hari, tubuhnya yang dulu tegap dan necis mulai menyusut. Kulitnya berubah kusam, matanya cekung, dan ia terus menggigil meski matahari Kalimantan sedang terik-teriknya. Romla sudah membawanya ke rumah sakit di kota. Dokter memeriksa seluruh tubuhnya, melakukan ronsen hingga tes darah. Namun hasilnya nihil. Secara medis, suami ibu sehat. Tidak ada penyakit, ujar dokter dengan nada bingung. Tapi kenyataannya, di rumah panggung itu, Narji hanya bisa tergolek lemah. Singkat cerita, sebulan berlalu. Laki-laki yang dulunya tak bisa berhenti bicara itu, kini bungkam 1000 bahasa. Lidahnya keluh, matanya hanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Setiap kali ia mencoba bicara, yang keluar hanyalah suara erangan lirih yang terdengar seperti gesekan kayu. Segala upaya dilakukan, dari kiai yang membacakan doa-doa penyejuk, hingga orang pintar yang mencoba memagari rumah. Namun, semuanya geleng-geleng kepala. Barang yang dia ambil sudah meminta bayaran, dan dia tidak bisa mengembalikannya, bisik seorang dukun tua sebelum melangkah pergi. Dan tepat saat azan maghrib berkumandang, di tengah aroma hutan yang mendadak menusuk, Narji menghembuskan napas terakhirnya. Sang pembual dari Bukit Sawang itu mati dalam sunyi, meninggalkan harta yang tak lagi ada gunanya. Kabar duka itu menyebar cepat menyusuri aliran sungai. Meski semasa hidupnya Narji dikenal tengil dan menyebalkan, warga Bukit Sawang tetap berbondong-bondong datang. Sifat buruknya seolah luntur oleh rasa iba melihat akhir hidupnya yang tragis. Namun, pemakaman Narji bukanlah pemakaman biasa. Saat keranda digotong menuju pemakaman desa yang letaknya di pinggir hutan, suasana mendadak menjadi berat. Beberapa warga yang mengangkat keranda mengeluh bahwa bebannya terasa berkali-kali lipat lebih berat, seolah-olah ada orang lain yang ikut duduk di atasnya. Di tengah prosesi pemakaman, saat tanah mulai dimasukkan ke liang lahat, beberapa pelayat tersentak. Agak jauh di bawah pohon ulin besar yang rimbun, berdiri seorang kakek misterius. Rambutnya putih panjang menyentuh bahu, kulitnya keriput kecoklatan seperti kayu tua, dan ia mengenakan pakaian adat kuno yang sudah lusuh. Kakek itu tidak menangis. Ia hanya berdiri mematung dengan tatapan mata merah yang tajam, tertuju lurus ke arah peti mati Narji yang mulai tertutup aneh. "Siapa kakek itu, Mang?" bisik salah satu pemuda desa kepada Amang Sabar. Amang Sabar hanya diam. Matanya terpaku pada tangan sang kakek. Di sana, sang kakek tampak sedang menimang-nimang sebuah benda kecil. Sebuah boneka kayu berwajah seram. Boneka yang seharusnya sudah berada di tangan kolektor di kota besar. Kemudian, singkat cerita, hanya segelintir orang yang bisa melihat sosok itu. Dan bagi mereka yang melihatnya, bulu kuduk mereka berdiri serempak saat menyadari bahwa boneka di tangan kakek itu seolah-olah berkedip. Desas-desus pun liar menyebar di kegelapan malam Bukit Sawang. Orang-orang yakin Narji bukan mati karena sakit,
melainkan menjadi tumbal. Boneka itu bukanlah sekedar kayu ukir, melainkan sebuah boneka arwah, boneka makhluk gaib haus darah yang sengaja menampakkan diri untuk mencari inang baru. Boneka itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tangan menuju orang serakah berikutnya yang berani memungutnya dari pinggir sungai atau membelinya dengan harga mahal. Harta Narji kini habis untuk biaya pengobatan dan pemakaman, menyisakan Romlah yang hidup dalam ketakutan. Sementara itu, di suatu tempat di kedalaman hutan Kalimantan, suara tawa lirih seorang kakek terdengar bersamaan dengan suara gesekan kayu yang mengerikan. Narji sudah pergi, tapi kutukan itu baru saja menemukan jalannya kembali. Selesai. Demikian cerita ini para sobat Kahor. Kalau kalian punya cerita yang perlu Bang Fawa ceritakan, kirim segera komentar kalian di kolom komentar. Salam semuanya, sehat selalu, sukses selalu. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.